Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama Waiwaria, merupakan salah satu dosen di program studi kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Singapura Bangsa Karawang, yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini mengikuti program sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2025. Adapun mata kuliah yang diampu di program studi kebidanan ini untuk semester ganjil, yaitu mata kuliah keterampilan dasar praktek kebidanan, pengantar asuhan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nipas dan bayi baru lahir, dan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir. Sedangkan untuk semester genap, mata kuliah yang diampu yaitu keterampilan klinik praktek kebidanan dan kebidanan komunitas. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan pembelajaran keterampilan dasar praktek kebidanan yang merupakan mata kuliah wajib di program studi kebidanan dengan bobot SKS 3, yaitu untuk 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Deskripsi mata kuliah ini bertujuan memberikan pengetahuan keterampilan dasar praktek kebidanan serta melakukan tindakan keterampilan dasar praktek klinik. Kompetensi yang dicapai dan dikuasai oleh mahasiswa yaitu kompetensi implementasi keterampilan dasar praktek kebidanan dalam penanganan kegawat daruratan serta bantuan hidup dasar sesuai dengan tugas dan tanggung jawab bidang vokasi serta sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan dan memperjelas konsep manusia, konsep sehat sakit, serta stres dan adaptasi secara komprehensif, serta menunjukkan sikap profesional dalam menjalankan tugas-tugas keterampilan dasar praktek kebidanan. Yang kedua, mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teoritis ilmu keterampilan dasar praktek kebidanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan keterampilan klinik dasar praktek kebidanan berdasarkan pemikiran logis dan inovatif. Yang keempat, mahasiswa mampu melakukan penanganan awal kegawat daruratan dalam keterampilan dasar praktek kebidanan melalui upaya bantuan hidup dasar dengan memperhatikan pencegahan infeksi dan pasien safety. Dalam mencapai kemampuan tersebut ada beberapa materi pembelajaran yang diberikan yang terbagi dalam 14 kali pertemuan. Adapun materi yang diberikan adalah membahas tentang konsep manusia, konsep sehat dan sakit, serta stres dan adaptasi, prinsip dasar asuhan pada pasien dengan masalah kehilangan dan kematian, pencegahan dan pengendalian infeksi terpadu, pemeriksaan tanda-tanda vital, pemenuhan kebutuhan personal hygiene, pemenuhan kebutuhan oksigenisasi, pemenuhan kebutuhan eliminasi, pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, prinsip dasar pemberian obat, dan prinsip bantuan hidup dasar. Metode pembelajaran yang akan disampaikan ceramah, yaitu dengan menjelaskan kepada mahasiswa materi yang akan disampaikan, interaksi, proses di mana mahasiswa memberikan pertanyaan ataupun sebaliknya, diskusi kelompok, di mana setiap kelompok nanti akan menyajikan atau mempresentasikan hasil dari diskusinya dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Program based learning dengan memberikan masalah otentik dan relevan di dunia nyata yang berkaitan dengan keterampilan dasar praktek kebidanan, sehingga mahasiswa diharapkan mampu memecahkan sebuah permasalahan yang dapat membantu dalam menghadapi praktek nyata di lapangan. Metode pembelajaran yang digunakan dengan menggunakan laptop, proyektor, buku, modul, dan YouTube. Kriteria penilaian terdiri dari penugasan, baik penugasan individu maupun kelompok, itu 10%, ujian tengah semester
15%, ujian akhir semester 15%, problem based learning 30%, dan ujian praktikum 30%. Untuk mendukung proses pembelajaran, saya menggunakan referensi berupa buku dan artikel dari beberapa jurnal, diantaranya jurnal yang pernah saya publish. Demikian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Untuk selanjutnya saya akan melakukan pembelajaran di kelas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, di hari yang cerah ini kita bisa bertatap muka langsung. Kita untuk pembelajaran keterampilan dasar praktek kebidanan ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mereview ulang ya yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Di antara Anda mungkin masih ada yang ingat kita kemarin belajar tentang apa? Saya Ibu. Silakan. Ya, jadi kemarin tuh kita kan sudah mempelajari mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi terpadu, yang dia itu ada untuk kewaspadaan transmisi dan kewaspadaan standar. Kenapa kita penting untuk mempelajari hal ini? Itu karena ini untuk menjaga pasien, menjaga tenaga kesehatan juga, menjaga keluarga pasien juga, menjaga pengunjung lainnya dari resiko terpapar infeksi. Terima kasih Nadine ya, tadi udah bagus sekali pemaparannya. Nah kemudian sekarang siapa yang bisa mengetahui atau membedakan, tadi kan disampaikan tentang kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Saya Ibu izin menjawab bahwa perbedaan dari kewaspadaan transmisi dan kewaspadaan standar itu, jika kewaspadaan transmisi itu adalah cara atau proses penularan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun contoh dari penularan secara langsung itu bisa melalui kontak kulit dengan kulit lagi. Adapun dengan cara lain yaitu bisa melalui percikan. Yaitu contohnya seperti berbicara, bersin ataupun batuk. Dan adapun secara tidak langsung yaitu melalui udara. Yang dimana melalui udara ini yaitu bisa terjadi pada partikel-partikel udara yang menempel pada makanan yang tanpa sengaja kita makan, dan itu merupakan salah satu contoh dari kontak secara tidak langsung atau melalui udara. Selanjutnya dari kewaspadaan standar yaitu adalah segala bentuk cairan yang dimana keluar dari tubuh seseorang, baik itu dari pasien ataupun dari petugas kesehatannya, yang bisa menyebabkan atau bisa beresiko menularkan penyakit. Jadi sebelumnya kita kan udah membahas tentang kewaspadaan standar dan kewaspadaan transmisi. Pada kesempatan ini kita akan melakukan cuci tangan, itu bagian dari melakukan kewaspadaan standar. Sehingga kesempatan ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan melakukan cuci tangan. Pada kesempatan ini Ibu akan menyampaikan tentang apa itu cuci tangan. Cuci tangan merupakan salah satu tindakan sanitasi yang menggunakan air mengalir dan sabun ataupun dengan menggunakan antiseptik, sehingga akan menghilangkan kotoran atau kuman yang melekat di tangan kita, sehingga akan menghindari penyebaran penyakit salah satunya ya. Nah, cuci tangan ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk menghindari transmisi penyakit. Cuci tangan ini ada dua cara. Ada cuci tangan dengan air mengalir dan ada cuci tangan juga dengan menggunakan hand rub atau antiseptik ya. Nah, ini sebenarnya alternatif kedua untuk melakukan cuci
air mengalir, kalau misalkan kita tangan kita tampak kotor langsung melakukan cuci tangan, kita ada kotoran dan lain sebagainya melakukan cuci tangan gitu ya. Nah kemudian sehingga kita harus bisa membedakan kapan waktu melakukan cuci tangan pakai air mengalir dengan pakai antiseptik atau hand rub ya. Nah cuci tangan ini kita akan melakukan cuci tangan itu dengan melakukan 6 langkah cuci tangan. Kenapa sih harus 6 langkah melakukan cuci tangan ini? Ya. Cuci tangan 6 langkah ini bisa mungkin kita sambil mempraktekkan ya cuci tangan 6 langkah ya nanti kita. Nah, kita harus tahu dulu tadi sudah disampaikan cuci tangan dengan air mengalir dan cuci tangan dengan pakai hand rub atau alat antiseptik. Adapun waktu ya ini yang membedakan. Kapan lamanya untuk melakukan cuci tangan dengan air mengalir, kemudian kapan lamanya untuk melakukan cuci tangan dengan pakai hand rub ya, karena di sini ada perbedaan dalam waktu ya. Nah untuk cuci tangan dengan air mengalir itu ini minimal dan maksimalnya ya 40 sampai 60 detik ya Anda. 40 sampai 60 detik ini Anda nanti harus bisa mempraktekkan cuci tangan itu jangan sampai lebih dari waktu itu ya. Kemudian kalau menggunakan hand rub ini 20 sampai 30 detik ya. Nah kenapa sih beda antara cuci tangan dengan pakai air mengalir dengan pakai hand rub ini? Kenapa di waktunya pun beda? Apa Anda bisa ini, siapa yang bisa mengetahui kenapa sih ada perbedaan waktu? Izin menjawab Ibu. Perbedaan dari cuci tangan menggunakan air mengalir dan cuci tangan menggunakan hand rub itu, kalau misalnya menggunakan air mengalir itu ada prosesnya Ibu, seperti menggunakan sabun terlebih dahulu, lalu langsung ke gerakannya yaitu 6 langkah. Sedangkan jika cuci tangan menggunakan hand rub atau antiseptik itu langsung ke gerakannya dan gerakan dengan 6 langkah. Ya, terima kasih Sarika, tadi bagus sekali sudah menyampaikan kenapa perbedaan antara waktu mencuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan hand rub ya. Mungkin semua udah ini ya, insya Allah pada paham ini dalam waktu kenapa berbeda. Tadi kan udah tahu waktu ya, waktu kapan melakukan cuci tangan, kemudian
Nah, ini kita bisa jadi ada ibu ngasih kata kunci dalam melakukan cuci tangan. Ya, ada tepung, selaci, puput. Ya, yang tadi gerakan yang pertama kan gosok kelapa. Jadi ya tepung nih kedua ya, nya telapak tangan, kemudian punya punggung tangan, selacinya selasa jari tangan, kemudian sinya mengunci nih, saling mengunci ya. Kemudian puput, nah memutar ibu jari tangan Anda, kemudian pupuk tangan Anda. Nah ini gerakannya ada 6 langkah. Nah tadi kan ada 6 langkah itu, cuci tangan dengan air mengalir itu berapa waktunya? 40 sampai 60 detik. Nah nanti setiap gerakan untuk cuci tangan dengan air mengalir itu 7 hitungan. Nah Anda tadi untuk gerakan yang pertama 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang kedua punggung tangan juga Anda melakukan 7 kali hitungan, ya ini juga 7. Kemudian Anda untuk selasa jari juga 7, ya. Kemudian untuk berikutnya apa? Itu berapa kali? 7 kali hitungan. Kemudian gerakan yang kelima apa? Putar. Ya, ini jari tangan Anda ya. Kemudian ini kanan kiri ya, 7 hitungan, 7 hitungan. Kemudian gerakan yang terakhir, gerakan yang keenam, tangan Anda. Jadi kanan kiri ini 7 hitungan. Ya, nanti kemudian Anda melakukan membilas di air yang mengalir itu, nanti Anda melakukan gerakannya sama 6 langkah. Kemudian baru Anda nanti mengeringkannya dengan handuk khusus, tapi ya yang enggak untuk handuk rame-rame. Ya, jadi Anda punya handuk sendiri atau misalkan dengan menggunakan tisu langsung disposable ya, langsung dibuang. Ya. Nah kemudian tadi untuk menggunakan pakai hand rub atau pakai antiseptik berapa lama? 20 sampai 30 detik ya. Nah itu gerakannya itu 4 gerakan ya, 4 hitungan maksudnya. Silakan tadi kan udah kita bersama-sama melakukan praktek cuci tangan ya. Nah siapa yang mau tampil ke depan nih melakukan cuci tangan 6 langkah? Saya, Bu. Baik teman-teman, kita bisa mulai bareng-bareng untuk praktik mencuci tangannya ya. Mungkin pastikan dulu bajunya dikeataskan. Tadi kata kuncinya itu adalah tepung, selaci, puput. Oke, kita bisa bareng-bareng aja ya. T itu berarti telapak, menggosok telapak tangan. Berarti tepung, pungnya itu punggung tangan digosok kanan dan juga kiri. Nah, selanjutnya selaci. Sela itu sela-sela jari tangan. Kemudian C-nya itu mengunci. Oke. Kemudian puputnya itu P-nya pertama itu putar, digosok kanan dan juga kiri. Kemudian juga memutar, kuku-kukunya dibersihkan kanan dan juga kiri. Sudah Ibu. Terima kasih Rita. Sekarang kapan sih kita harus melakukan cuci tangan? Cuci tangan itu ada 5 waktu ya untuk melakukan cuci tangan. Jadi yang pertama, sebelum Anda kontak atau sebelum Anda berhubungan dengan pasien, Anda mau berhubungan itu mau melakukan tindakan atau tidak, misalkan Anda berhubungan dengan pasien, Anda harus cuci tangan ya. Kemudian yang kedua, pada saat Anda sudah melakukan tindakan dengan pasien, misalkan Anda melakukan tindakan pemberian obat, Anda melakukan tindakan pemasangan infus, Anda melakukan tindakan pertolongan
ketiga, sesudah Anda kontak dengan pasien, ya, Anda kontak dengan pasien itu harus melakukan cuci tangan. Nah, kemudian yang keempat, Anda melakukan tindakan. Sesudah melakukan tindakan, Anda cuci tangan, ya. Anda sesudah melakukan pemberian obat, Anda sesudah melakukan pemasangan kateter dan lain sebagainya, gitu ya.